Banyak HP terbaru yang rilis tiap bulan tapi nggak semuanya layak dibeli. Ada yang speknya nanggung, ada juga yang overpriced. Biar nggak bingung milih yang mana, lu bisa pertimbangin daftar HP yang paling laris. Yang pasti review jujur, belanja aman, semua dia Tecno. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP terlaris bulan Mei 2026 versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Berhasil kejual puluhan ribu unit dan masih jadi inceran sampai sekarang. Infinix Smart 20 cocok buat anak muda yang pengen punya HP desain keren. Wadah kameranya memanjang mirip iPhone kelas atas. Pilihan warnanya juga anak muda banget. Mulai dari Sunlight Orange, Shadow Black, Polaris Titanium, dan Cloudline Blue. Walaupun harganya terjangkau, layarnya udah pakai konsep punch hole yang terkesan modern. Asiknya juga, layar 6,78 inchinya punya refresh rate 120 Hz. Kecerahan 700 nit juga Infinix kasih biar layarnya tetap maksimal di luar ruangan, tapi bukan yang tajam banget. Soal mesin tempurnya, menurut gua chipset Helio G81 Ultimate terbilang cukup doang. Buat multitasking dan gaming tipis-tipis udah enak. Khusus di Infinix Smart 20, ada fitur Ultra Link Free Offline Contact. Yes, nantinya lu bisa nelpon dan kirim pesan tanpa sinyal atau internet. Tapi dengan syarat batasnya cuma 1 km di area terbuka dan wajib koneksi Bluetooth. Gas, kalau lu naksir sama Infinix Smart 20, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative. Yang keempat, Samsung yang sekarang udah nggak pelit sama spek lagi. Di harga 1 jutaan misalnya, lu bisa dapetin HP berchipset Helio G99 lewat Galaxy A07. Padahal kalau dipikir-pikir, HP yang pakai chipset Helio G99 biasanya dijual 2 jutaan ke atas. Nah, buat yang budgetnya terbatas, bisa pilih varian memori 4/64 GB yang termasuk lumayan buat daily driver. Fitur Samsung Knox Fold, memori UFS sampai baterai 5000 mAh plus fast charging 25 watt juga ditawarin HP ini, bos. Buat yang suka khawatir HP rusak karena hujan, tenang dah, Galaxy A07 punya rating IP54 tahan debu dan cipratan air. Layarnya emang udah 90 Hz yang cukup mulus, tapi sayangnya konsep notch-nya masih terkesan agak jadul. Untuk sekedar foto santai, kameranya masih cukup oke buat sekelas HP 1 jutaan, bos. Gas sikat Galaxy A07 kalau lu suka sama HP-nya. Link belinya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga, rekomendasi HP terlaris berikutnya ditawarin Oppo A6t. Yes, HP ini berhasil kejual puluhan ribu unit di Oppo Official Store. Speknya emang bukan yang gaming banget, tapi menurut gua HP yang dijual mulai 1 jutaan ini lumayan menarik karena pakai Snapdragon 685. Oppo juga ngejamin performa si Oppo A6t ini bakal tetap lancar sampai 5 tahun ke depan. Baterainya termasuk badak di 6500 mAh. Tapi ya gitu, ngecasnya harus agak sabar karena cuma 15 watt doang. Desainnya juga dibikin kece dengan pola kristal gradient. Layarnya punya luas 6,75 inci yang refresh rate-nya udah 120 Hz. Dan yang jadi ciri khas HP Oppo, jepretan kameranya punya warna colorful. Mantep dah. Nah, kalau lu tertarik sama si Oppo A6t, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Yang kedua,
ngasih upgrade berasa dari Poco X7 Pro ke Poco X8 Pro. HP Poco yang satu ini jadi inceran banyak gamers berkat performanya yang buas. Nggak main-main bos, chipsetnya udah pakai Dimensity 8500 Ultra, memori UFS 4.1, dan punya baterai badak 6500 mAh. Berkat kombinasi hardware yang canggih dari HP ini, Poco X8 Pro berhasil dapetin skor Antutu 2,2 jutaan poin bos. Kalau udah gitu, lu bisa sikat berbagai game berat di grafis tinggi dengan lancar. Mungkin yang perlu dimaklumin, suhunya lumayan berasa, tapi bukan yang panas banget. Nah, lewat baterai 6500 mAh ini, lu nggak perlu khawatir ngecasnya bakal lama karena ada fast charging 100 watt. Fitur bypass charging juga ready, cuma sayangnya dia absen wireless charging. Gak cuma ngasih upgrade hardware yang mantep, Poco X8 Pro nawarin kamera lebih bagus dibanding Poco X7 Pro. Jadi, walaupun fokusnya di performa, kameranya juga udah termasuk cakep bos. Oke, kalau lu tertarik sama Poco X8 Pro, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Yang pertama nih, sesuai sama namanya, Poco X8 Pro Max punya spek lebih maksimal dibanding Poco X8 Pro Basic. Layarnya dibuat lebih gede 6,83 inci, tapi untuk panelnya masih AMOLED 120 Hz dan resolusinya 1,5K. Nah, yang jadi pembeda paling gila, Poco berani ngasih chipset Dimensity 9500S di harga mulai 6 jutaan bos. Lewat pengujian aplikasi Antutu versi 11, skornya berhasil tembus 3 jutaan poin. Kapasitas baterainya juga dibuat lebih badak kayak power bank, yaitu 8500 mAh dan support fast charging 100 watt. Biar speknya makin mantep, Poco X8 Pro Max nawarin memori yang gede-gede bos. Pilihannya ada yang 12/256GB dan 12/512GB. Mumpung stoknya masih ready, langsung aja sikat Poco X8 Pro Max lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Intinya nih bos, Galaxy A07 masih jadi HP murah yang cocok buat jangka panjang. Terus kalau pengen gaming gacor tapi budget menengah, gua rekomendasiin si Poco X8 Pro 5G. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.